Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun sudah semuanya menjawab salam saya akan ulangi lagi biar mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam dewe, jawab dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha alimun khabir. Shadaqal nadim wa shadaqar rasulil karim. Alhamdulillah, para sesepuh, pini sepuh, sedaya hadirin hadirat rahimakumullah, adik-adik, generasi muda, remaja putra dan remaja putri, anak-anak yang soleh dan solehah yang kami cintai. Marilah kita tak henti-hentinya untuk memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat anugerah yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Katitip wonten ing enjang lan siang menika kita sedaya saged makempal manunggal wonten gedung dakwah Muhammadiyah Kranggan Gesing Kismantoro. Kalau menurut sejarah perjalanan saya, Gesing adalah pertama kali saya singgahi hari ini. Ngapunten Bapak Ibu. Meskipun saya tahun 2003 sudah menginjakkan Kecamatan Kismantoro. Kecamatan Kismantoro berarti Kelurahan Kismantoro. 2003. Waktu itu masih dinas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri. Sampai tahun 2008 sebagai komisioner, karena harus nilai kepripun persiapan pemilihan umum, yaitu logistik surat suara sudah sampai di TPS nopo dereng. Namun alhamdulillah Allah memberikan perjalanan kepada kita, di mana 2 minggu yang lalu saya dapat cecolok saking panjenenganipun Bapak Sekretaris PCM Purwantoro, Ketua Panitia Pengajian Ahad pagi Triwulan di Distrik Purwantoro, Bapak Imron SAG, supados ngisi wonten Kismantoro menika. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita akan mendapatkan
kebahagiaan jasmani dan rohani. Bukan tidak akan ya, tetapi kita sudah merasakannya. Di depan kita ini adalah kenikmatan dari hasil kita silaturahmi. Nggih menika snack lan unjukan. Leres boten Bapak Ibu? Nggih. Itu nikmat yang langsung bisa panjenengan raosaken. Kecut napa manis? Manis. Nggih. Semanis kita sedaya, senyum kita adalah sedekah sebagai sesuatu yang indah. Maka alhamdulillah Allah itu karuniakan nikmat kepada kita sekalian itu tidak henti-hentinya. Niki ada yang 2 tahun itu sudah diberikan nikmat oleh Allah tanpa putus-putusnya. Ada yang sudah kados Pak Taufik ini 70 ya Pak? Yusponipun Sekat sekaban kali tambah ya. Pak Hasim pinten Pak? 72. Nggih, sami kali kula. Kelahiran kula nggih 72. Kelahiran 72 berarti 53 niki. Niki 76 Pak. Alhamdulillah. Itu nikmat Allah yang turun kepada kita itu tidak henti-hentinya sampai 76 tahun ini. Dan sampai kapan kita tidak ada yang tahu. Maka leres tadi disampaikan Ustadz Didik bahwa kita ini sedang lakoni nopo ingkang dipun wastani sisa kehidupan kita. Sisa kehidupan kita tidak tahu. Kalau tadi yang 2 tahun itu masih ada sisa 70 tahun, wallahu a'lam. Yang 70 tahun masih sisa 2 tahun, juga kita tidak tahu. Itulah yang namanya misteri kehidupan. Lalu apa yang harus kita siapkan menika adalah bekal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten surat Al-Hasr ayat 18. Ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatlah dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan lihatlah dan perhatikan dan siapkanlah bekal yang cukup untuk menghadapi hari esok. Hari esok adalah hari benjang. Benjang nopo, benjang Minggu atau Ahad, benjang Senin, benjang Kliwon, benjang Pon, tahun pinten? 40 nopo 45 Indonesia merdeka 100 tahun. Mboten ngertos yaumul lughah. Maka para ulama tafsir menjelaskan yaumul lughah nggih menika hari akhir, di mana semua amal-amal yang kita tindakan wonten madyaning berbrayan agung wonten masyarakat menika badhe dipun kalkulasi, badhe dipun etang pinten ingkang sae lan pinten-pinten ingkang awon.
Maka tidak ada orang yang bisa menghindar dari hari akhir, karena itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Hanya persoalan menunggu waktu. Seorang sastrawan dari Inggris asmanipun T.S. Eliot nika matur bahwa hari itu terbagi menjadi hari ini, masa lalu, dan masa yang akan datang. Kita sudah melewati dua hari. Masa lalu adalah yang sudah kita tindakan, lan masa seniki adalah hari yang kita sedang lakukan atau rasakan dan nikmati. Sedangkan hari esok la ahada ya'rifu, boten wonten piyantun ingkang ngertosi kapan persis akan terjadinya hari esok. Sekalipun BMKG saged meramalkan, memperkirakan nginjang nika udan, nginjang terang, nginjang mendung, tapi menika sedaya adalah prakiraan, tidak bisa memastikan. Saya nek gadah kersa badhe pengajian, wah sesuk terang atau udan. Nek udan wis niat ora mangkat. Nah, tapi yang namanya pengajian, udan ora terang, terang ora udan, tetep tindak, karena menika adalah panggilan jihad, panggilan perjuangan kita di masa yang tenang seperti ini. Maka saya dari rumah sudah meniat, insya Allah datang ke sini untuk tolabul ilmi, berbagi bersama jamaah sekalian. Jadi tidak ada orang yang tahu hari esok. Maka yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan supaya hari esok niku sae lan sae. Pripun Bu? Sae lan sae. Nah, adik-adik sesuk dino sae lan sae. Jamaah rahimakumullah, shalawat serta salam kita aturkan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanthi kata-kata nglafalaken sholawat, kanthi kata-kata kita nindakake kesaenan meneladani sedaya sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya sunnah Nabi dan perintah Nabi itu adalah rawuh panjenengan wonten ing gedung dakwah PCM Kismantoro menika. Nggih menika majelis taklim atau pengaosan. Niki sampun dipun wedharaken dumat saking Kanjeng Nabi, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Setiap orang itu, orang muslim dan muslimat itu wajib menuntut ilmu. Dados panjenengan rawuh wonten mriki niki netepi kewajiban agami. Nggih menika menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama itu adalah fardhu ain. Jadi kewajiban yang utama yang harus kita lakukan. Dados kalau panjenengan tidak rawuh di pengajian yang diselenggarakan oleh PCM maupun distrik, rugi lan rugi. Kecuali memang ada udzur yang sangat penting, maka kita netepi kewajiban untuk menuntut ilmu.
para rawuh pimpinan cabang Muhammadiyah Kismantoro, pimpinan cabang Purwantoro, pimpinan cabang Slogo Limo, pimpinan cabang Puh Pelem lan Bulukerto, rahimakumullah, sedaya jamaah yang berbahagia. Wonten ing kesempatan menika kita badhe ngandharaken setunggalipun judul napa topik nggih menika 9 kebiasaan yang membuat pribadi muslim sejati. Jadi istilah kerenipun niku 9 golden habits. 9 golden habits. Ada 9 kebiasaan emas yang akan mengantarkan diri kita menjadi pribadi muslim yang sejati. Kinten-kinten cekep mboten niki. Dugi jam pinten Pak Asim? Monggo Bapak. Nganti bedhog niki. Niki jam 09.09. Kawan 50 nggih. 9.50 nggih nggih sak cekapipun nek iso cepet ya alhamdulillah rampung 9 babagan menika. Nek mboten GPR nggih episode berikutnya. Mugi-mugi rampung nggih. Monggo sareng-sareng kita lafalkan basmalah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Semua aktivitas kita jamaah rahimakumullah kalau tidak diawali dengan bismillah niku mboten wonten artosipun napa-napa. Nggih kur aktivitas biasa. Tapi kalau diawali dengan bismillah itu menjadi nilai ibadah langsung tembus dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan sesuatu harus dilandasi dengan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan bekerja teng sabin, teng pasar, teng kantor, teng rumah sakit, teng pundi kemawon, teng sekolahan, bismillahirrahmanirrahim. Maka apa yang kita lakukan menjadi ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang tata cara ketentuannya itu tidak diatur secara khusus. Tapi ibadah mahdhah nggih menika seperti kita sholat 5 waktu. Itu adalah ibadah mahdhah yang waktu, ketentuan, tata caranya, tempatnya itu sudah ditentukan. Pengaosan menika adalah ibadah ghairu mahdhah. Maka supaya punya nilai ibadah harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi perbuatan itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, yang pertama 9 kebiasaan emas yang bisa mengantarkan seseorang menjadi muslim yang sejati adalah tadarus Al-Qur'an. Ingkang sepindah kula remen sanget wau Pak Didi, Ustadz Didi sampun mengantarkan majelis kita itu dengan tadarus Al-Qur'an. Maka tadarus ini harus menjadi kebiasaan kita. Setiap hari kita mempunyai waktu 24 jam. Panjenengan ingkang tindak sawah nggih 24 jam. Panjenengan ingkang tindak kantor 24 jam. Panjenengan ingkang tindak sabin nggih sapi mawon nggih, sabin kali sawah. Nggih wonten pasar napa kemawon itu 24 jam. Ingkang sekolah nggih adik-adik 24 jam. Maka kita harus alokasikan berapa menit kita membaca Al-Quran.
Itulah tadarus. Karena bacaan Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya, sekalipun ingkang dipun waos grotal gratul. Tampun namung wonten kismantor niki sampun sangat diawali dengan membaca Iqra atau belajar Iqra agar tahsin kita, tata cara membaca kita, makhorijul hurufnya itu baik lan cetha sehingga punya nikmat untuk kita lakukan. Jangan sampai rumah kita itu seperti kuburan. Menapa amargi boten nate diwaosake ayat-ayat Al-Qur'an. Nggih, ampun kur HP-ne di setel Al-Qur'an, tapi kudu kita nggih melafalkan, membaca Al-Qur'an, mentadarus Al-Qur'an. Niku nggih ingkang sepindah biasakan tadarus Al-Qur'an. Panjenengan pilih wanci ingkang remen, ingkang panjenengan remeni. Bar maghrib saged, bar ngisa saged, bar subuh saged, badhe subuh saged, bar salat tahajud saged. Niku adalah wanci-wanci ahyaul lail. Bagaimana menghidupkan malam-malam itu dengan tilawatul Quran, dengan tadarus Al-Quran. Maka kalau kita membaca dan memohon kepada Allah itu, Allah akan membuka pintu barokah yang berlipat-lipat kepada kita sekalian. Atau memang waktu yang sempat kita lakukan adalah waktu duhur, monggo. Waktu asar, nggih, luangipun panjenengan kapan? Maka sisihkan 24 jam waktu itu untuk diisi dengan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Apabila tadarus Al-Quran menjadi kebiasaan belajar, menjadi karakter pembelajar kita, niki akan menjadi satu karakter bagi kita. Yang kedua adalah kebiasaan membaca. Niki wonten sing tasih buta huruf, wonten mboten? Kadose pun mboten wonten nggih. Pun mboten zaman nggih. Mugi-mugi nggih. Kita bebaskan 3 buta huruf, buta aksara, buta bahasa Indonesia, buta hijau. Mboten nggih. Buta huruf Al-Quran. Maka tadi sudah diawali dengan membaca Al-Quran. Maka kebiasaan membaca ini monggo. Tidak hanya membaca status di dalam WA, tapi membaca berita-berita ataupun ilmu pengetahuan yang ada. Kalau adik-adik membaca buku pelajaran, nek diparingi buku pelajaran saking bu guru atau pak guru, waoso, bacalah. Maka perintah pertama ingkang mandhap dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah Iqra. Perintah untuk membaca. Apalagi pimpinan cabang, panjenengan, tokoh-tokoh masyarakat, kepala keluarga, ibu rumah tangga, maos banyak membaca. Atau membacakan sesuatu kepada putra-putri kita, terutama adalah ketika putra-putri kita sedang belajar di SD. Maka itu juga dialokasikan waktu kapan kita membaca. Syukur kita punya langganan Suara Muhammadiyah, monggo diwaca, diwaos, atau diwaos isinya bareng-bareng wonten pengajian, atau dikaji sareng-sareng materi yang dibahas di dalam buku ataupun majalah Suara Muhammadiyah.
Atau kita mungkin sudah punya perpustakaan pribadi. Jadi kebiasaan membaca ini harus kita tumbuhkan di keluarga-keluarga Muhammadiyah, supaya kita itu akan menjadi beradab, bermartabat. Karena dengan ilmu pengetahuan insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Maka kebiasaan membaca bukan berarti kalau jauh dari kota itu tidak ada yang bisa dibaca. Karena sekarang zamannya internet, buku tersedia, bahan bacaan tersedia, tinggal kita klik mawon wonten HP kita sedaya. Maka ketika kita membaca WA harus selektif, harus disaring, tidak semuanya diterima, tapi ditimbang-timbang. Apa yang baik kita amalkan, yang tidak baik atau berisi provokasi dan agitasi supaya berbuat yang negatif, maka kita harus hati-hati. Maka kita harus, yang kedua adalah kegiatan atau aktivitas membaca. Nopo Ibu? Maos nggih? Kebiasaan membaca, terutama adalah membaca buku atau membaca sumber-sumber belajar yang baik. Ini juga harus kita tularkan kepada anak-anak kita. Ayo le, parunen waktumu, gunakan waktumu untuk belajar, untuk membaca. Karena membaca menjadi pintu pengetahuan bagi kita. Ingkang kaping 3, nggih menika mengikuti pengaosan pengajian. Napa Ibu? Mengikuti pengaosan. Ini panjenengan sudah rawuh di sini, itu sudah merupakan 3 kebiasaan emas yang sangat luar biasa. Karena siapa yang datang ke majelis ilmu, setiap langkahnya itu adalah dinilai sebagai kebaikan. Ingkang saking ploso pundi? Ngroto pundi? Ngroto niku paling tebih nggih, Pak? Nggih. Bugelan sinten? Wijin, nggih. Andekan yang dari Bugelan rawuh paling adoh ganjarane paling akeh. Satu langkah kebaikan ke tempat majelis ilmu, Allah berikan rahmah kepada kita. Para malaikat mendoakan kita. Maka jangan bain-bain boten remen tindak wonten pengajian. Kalau ada orang tidak suka datang ke pengajian, perlu dicek akidahnya, perlu dicek semangat hiroh keagamaannya. Maka jamaah rahimakumullah, panjenengan sudah leres, maka harus kita biasakan ini. Catat tanggal mainnya nggih. Kismantoro Pak Hasim, tanggal pinten Pak Tris? 27 Pak, ngaji setiap Ahad Kliwon nggih. Setiap Kliwon nggih. Ahad Kliwon. Hari ini nggih Ahad Kliwon. Nggih. Kliwon benjing ampun jagong nggih. Kali legi nggih. Alhamdulillah. Ya, paling enggak kita memang harus kita cas akidah kita cas ilmu kita itu seminggu selapan sebulan.
2 minggu sekali, Pak. 2 minggu sekali. Ya, ini penting sekali panjenengan untuk menghadiri pengajian. Karena pengajian ini adalah hiburan kita. Hiburan orang-orang yang beriman itu adalah menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itu akan menjadi cahaya bagi kita. Maka Imam Syafi'i nate matur dumateng muridipun Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdi. Niki Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Imam Waqi', wali-wali. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, menika sowan dumateng gurunipun matur, wahai guruku, aku ini adalah susah banget itu untuk menghafal. Su'a hifdi. Susah banget untuk datang ke majelis ilmu, susah banget untuk menuntut ilmu. Napa sebabipun? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' ngandani dumateng Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, moko ora entuk sliramu nindakake kemaksiatan. Tinggalkan kemaksiatan. Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Bi annallaha nurun. Karena cahaya Allah itu adalah, ilmu itu adalah cahaya Allah. Wa nurullahi, dan cahaya Allah itu la yudalil asi, tidak akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Jadi maksiat itu ndadekake ati kita atos keras, ndadekake paningalan kita itu peteng. Jadi atine sudah peteng, mripate peteng, yang ada adalah kejahatan dan kemaksiatan. Maka ilmu itu adalah nur. Ilmu itu adalah cahaya yang akan menerangi setiap orang yang punya ilmu. Maka salah satu sahabat itu ditanya, pilih ilmu atau pilih Raja Brono atau Raja Brondo? Raja Brono nggih. Milih ilmu atau harta? Maka memilih ilmu. Sebab napa? Dengan ilmu bisa mendapatkan harta. Dengan ilmu kita bisa mendapatkan, dengan ilmu kita bisa menjaga diri kita. Sebaliknya kalau dengan harta tok saja menyebabkan kita tidak bisa mendapatkan ilmu. Kita harus sibuk hanya ngurusi harta. Wedi nek bondone ical sudo. Pikirannya terus dipakai untuk menjaga bagaimana supaya aset-asetnya itu tidak berkurang. Sing ono adalah pengennya tambah. Akhirnya sibuk menjadi urusan dunia kemauan. Marake peteng. Maka sebagai orang yang beriman, kita harus mengutamakan ilmu daripada harta. Harta ya secukupnya yang kita mampu. Kalau memang bisa kita optimalkan dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, dengan skill keahlian-keahlian yang kita miliki, bisa mendatangkan harta, maka berikutnya adalah bagaimana kita mentasarufkan, mengeluarkan, memanfaatkan harta itu jangan sampai tergelincir kepada kemaksiatan. Justru sebaliknya, harta yang turah belawah menika paringaken PCM Kismantara. Nah,
kados menika niki. Saking keluarga Ibu Endang Sulistiowati. Ini adalah terus akan mengalir. Nek piyai setunggal niku salat ibadah-ibadah yang kebaikan-kebaikan karena di majelis ini terus dilakukan. Ingkang maringi, ingkang wakaf nggih terus pikantuk saham kebaikannya dari amal-amal kita. Itulah pahala dari amal soleh berupa wakaf. Maka jamaah rahimakumullah, dengan kita mengikuti pengajian, insya Allah kita akan jadi padang. Kita akan menjadi dapat nur cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi penuntun kita. Maka kita akan terhindar dari kemaksiatan atau jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tadarus Al-Quran, membaca kemudian mengikuti pengajian. Apabila dibiasakan menjadi kebiasaan harian kita, akan menjadi kebiasaan kita belajar. Membentuk diri kita menjadi seorang yang punya karakter pembelajar. Di mana saja, ketemu siapa saja, yang ingin dibicarakan adalah ilmu supaya menjadi padang. Yang punya keahlian bidang pertanian, ya bertukar tentang pertanian. Yang punya pengetahuan tentang dagang, industri, ya itu saling tukar. Yang punya ilmu tentang agama, kita berbagi tentang ajaran-ajaran agama. Maka akan membentuk diri kita menjadi punya karakter pembelajar. Di mana saja yang ingin dicari adalah pengetahuan. Rasa ingin tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menebarkan ilmu pengetahuan di jagat raya melalui ayat-ayat Allah, baik itu yang tersirat di dalam Al-Quran, tersurat di dalam Al-Quran, atau yang terbentang di alam semesta sebagai ayat-ayat kauniyah. Sudah 3 kebiasaan ya. Tadarus Al-Quran, membaca, kemudian mengikuti pengaosan pengajian. Jamaah rahimakumullah, kemudian yang berikutnya, ini terkait dengan kebiasaan beramal soleh. Ada 5 hal. Yang pertama adalah tertib sholat. Sholat sehari semalam pinten rakaat? Yang wajib 17 rakaat. Yang sunnah minimal ada berapa? Kalau rawatib itu ada 12 yang mengiringi sholat wajib, qobliyah maupun ba'diyah. Kalau panjenengan tambah melih, kalian sholat sunat, tahiyatul masjid, itu yang terkait dengan sholat rawatib nih. Yang tidak terkait dengan sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir 3 apa ganjil nggih, ganjil rakaatipun. Kemudian sholat mutlak, nah, yang tidak terikat oleh waktu. Nah, ini harus kita tertib. Paling enggak kita harus tertib sholat 5 waktu kita. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. 2, 4, 3, 4 nih. Nah, ini tidak boleh kita tinggalkan. Itu standar. Tapi kita harus tambah lagi dosis kita, yaitu sholat duha, untuk memperlancar rizki kita, supaya kita diberikan kemudahan di dalam
aktivitas kita. Sholat duha itu adalah sedekah untuk sendi-sendi kita, tulang-tulang kita, ros-rosan jari-jari kita. Total dalam tubuh kita itu ada 360 persendian. Kalau panjenengan sholat 2 rakaat duha, itu sudah menyedekahi tubuh panjenengan, sendi-sendi panjenengan. Belum lagi keutamaan dari sholat duha, yaitu Allah memberikan kelapangan rizki kepada kita. Sekalipun kita sedang sempit, kita tunaikan sholat duha, insya Allah Allah akan membukakan solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Apalagi kita yang punya hajat, punya panyuwunan, punya keinginan. Tapi kita semuanya punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan yang akan kita wujudkan. Maka melalui ibadah sholat kita mohon kepada Allah untuk mengabulkan apa yang menjadi hajat kita masing-masing. Jadi sholat yang sunnah muakkadah, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nah, kemarin kita sudah tunaikan Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Kemudian tadi sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah sholat yang afdol, paling afdol. Karena orang yang mengamalkan itu akan mendapatkan maqamam mahmudah, akan mendapatkan derajat mulia di sisi Allah maupun di hadapan manusia. Lah aku kan petani, ngopo kok kudu sholat tahajud? Weh, justru paling petani itu kudu sholat tahajud, karena tantangan hambatan terkait dengan hari esok. Hari ini menanam, nginjing, bisa saja diserbu oleh wereng ya. Hama penyakit, hama tanaman itu tidak ada yang tahu. Punya ternak 100 ekor, tiba-tiba datang virus PMK. Akhirnya ternak kita mati kelepek-lepek. Itu semuanya kalau bukan karena ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka takdir itu bisa diubah oleh ikhtiar dan doa. Kita harus berdoa memohon kepada Allah melalui sholat-sholat yang kita lakukan. Setelah sholat ataupun di dalam sholat, kita ketika sujud, perpanjanglah sujud kita untuk memohon kepada Allah apa yang ingin kita raih. Menikah jamaah rahimakumullah. Jadi tertib sholatipun ampun ketinggalan. Adik-adik, sholat 5 waktu sudah kamu lakukan belum? Dek, halo? Sudah nggih? Harus tertib dilakukan. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Maka ajak bapak tindak masjid. Enggak pak, sampun adzan pak. Pak wungu pak. Oh, orang anaknya sing digugah tapi bapak ini digugah. Ibu ini. Mboten napa-napa adik-adik. Nah, ajak keluarga untuk tertib di dalam sholatnya. Yang kelima adalah tertib puasa. Puasa wajib, puasa Ramadan. Puasa nadar. Panjenengan engkau nek sesuk panen kula entuk sak hektar niku pinten ton Pak Taufik biasanipun? Tergantung nggih. Wah, wonten merenge mboten. Nek sak ton punjul nggih. Langkung nggih. Wah. Gangsal nggih. Gangsal ton teles atau bahkan 6 ton teles.
Ya, karena kita menjadi petani, disiplin, menjaga, merawatnya dengan baik, hasilnya itu bisa melebihi 6 ton. Wah, melebihi target. Maka aku nadar puasa sesuk. Tok puasa. Anakku lulus kuliah, aku garap puasa Senin tok. Berarti Senin kudu puasa, itu wajib. Inilah puasa nadar. Jadi puasa Ramadan dan puasa nadar itu adalah puasa yang wajib kita tunaikan. Wah, anakku sesuk garap ujian neng di ujian PNS atau ASN. Alhamdulillah lulus. Aku wingis niat nek anakku lulus PNS, aku garap puasa nadar. Dino Senin lan Kemis. Nadarnya puasa Daud. Maka puasa Daudnya menjadi wajib untuk dilakukan. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Sampai kapan? Sekuatku. Kalau sekuatnya harus dilakukan. Atau 1 tahun, 1 minggu puasa Daud. Ya, itu puasa yang paling tinggi adalah puasa sunnah, puasa Daud. Nah, puasa sunnah itu adalah puasa Senin Kemis. Oke. Oh, gelangan ini tandanya kan rampung. Oke, betul napa-napa nggih? Tasih kuat tok. Wonten unjukan iki niku. Cobi kula tes nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Alhamdulillah. Jadi tertib puasa. Puasa kita tertib, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita punya puasa atau punya hutang Ramadan, maka kita selesaikan puasanya. Jangan sampai datang Ramadan berikutnya belum kita tunaikan. Maka kita kodok puasa yang kita berhalangan. Kecuali kalau memang sudah berhalangan syar'i, ya kita harus mengeluarkan fidyah terkait dengan puasa. Kemudian yang ke 6 nggih. Tertib zis. Zakat, infak, sedekah. Nah, wau sampun wonten kotak ajaib nggih. Nggih. Itu nek Doraemon niku kotak penolong. Kotak penolong. Karena yang kita masukkan itu akan menjadi syafaat, menjadi penolong bagi yang memasukkan. Semakin ikhlas dan semakin banyak, maka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat. Zakat ada 2, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa. Setiap jiwa yang lahir sebelum sholat Idul Fitri, maka wajib untuk dikeluarkan 2,5% ataupun zakatnya makanan pokok untuk kita tunaikan. Itu zakat jiwa. Kalau tidak mampu, maka mereka termasuk orang-orang yang mustadafin atau 8 asnaf yang akan menerima zakat. Kemudian zakat mal itu adalah zakat harta yang kita miliki selama 1 tahun dan dikeluarkan 2,5% dari yang kita miliki. Ada juga zakat pertanian atau zakat ternak. Ini sesuai dengan jumlah ternak yang kita miliki. Nah, itu tertib kita keluarkan. Lah kalau belum sampai nisab, ya tidak wajib zakat, tapi kita zis ini infak dan sedekah. Kalau infak itu berupa materi, jumlah atau banyaknya itu tidak terbatas. Semakin banyak dan semakin ikhlas, mestinya akan semakin baik.
Karena itu sama saja dengan kita meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita meminjamkan 1.000, Allah itu akan membalas kita 1.000 dikalikan 10 dikalikan 100 dikalikan 700 kali lipat. Bahkan sampai tak terhingga balasan Allah kepada orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Itu infak. Tapi kalau sedekah, apa saja yang panjenengan keluarkan dari panjenengan, baik berupa harta maupun berupa apa saja kebaikan yang kita keluarkan. Contohnya, isone sedekah mesem. Ya, mesem asal ampun mesem dewe. Tapi biasanya kata seniki. Banyak orang mesem sendiri karena membaca HP lucu. Dewe nang kamar kon guyang-guyu dewe. Maka atabassamuka sedekah. Senyummu adalah sedekah. Maka bermuka manis dengan sahabat, dengan tetangga, dengan teman, dengan kerabat, dengan siapa saja, itu adalah bentuk sedekah yang kita keluarkan. Menikah. Yang kedua, bisa berupa harta. Kalau tadi sedekah itu bedanya memang dengan infak. Kalau infak itu berupa materi, kalau sedekah ini adalah bisa yang berupa jasa ataupun yang material maupun yang non material. Maka apabila panjenengan aku bisa nyengkuyung pengajian itu tidak seneke ora minume, tapi aku bisa ngangkat unjuan, ini juga sudah bentuk sedekah. Kerja bakti panjenengan di lingkungan itu adalah sedekah. Panjenengan masang lampu wonten tritian jadi penerangan umum tiang-tiang ingkang lewat dalu niku juga sedekah. Panjenengan maringi napa kendi nggih. Kendi wonten ngajeng griya supados piyai ingkang lewat ngelak saged mampir ngunjuk. Saniki mboten wonten nggih. Gantos dispenser napa gantos freezer kulkas wonten ngajeng griya. Wonten beberapa tempat nika umumnya di masjid nggih. Di masjid disediakan makan minum gratis secukupnya dan bisa menaruh juga. Monggo masjid-masjid kita berikan ruang bagi jamaah yang ingin sedekah di masjid. Sehingga masjid menjadi jujukan para musafir. Baik itu hanya untuk ke toilet maupun untuk hanya sekedar istirahat dan bahkan untuk sholat. Maka jangan masjid kita kunci kelekep. Tetapi sebaliknya bukalah, berikan ruang untuk jamaah atau musafir yang lewat. Oke. Jadi tertib zakat, infak, sedekah. Silakan panjenengan mungkin kalau ada iuran ataupun infak untuk pembangunan atau untuk kegiatan, monggo disengkuyung sareng-sareng semampu kita. Kalau mampunya itu atusan munggah nggih monggo. Nek mampunya adalah ribuan atau 500-an rupiah monggo. Yang penting itu adalah ikhlas. Kuncinya wonten passwordipun ikhlas. Nek ikhlas menika tembus dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mengeluarkan harta yang kita miliki dengan grundel, maka itu adalah pengaruh dari syaitan. Maka kita harus ta'awud, mohon ampun kepada Allah supaya apa yang kita
keluarkan itu adalah menjadi rizki kita yang terbaik dan menjadi penerang kita yang terbaik di kelak nanti. Oke, niku nomor 6. Nomor 7, tertib adab islami. Tertib adab islami. Jadi kita harus membawakan akhlak sopan santun, akhlak yang mulia, adab sopan santun, di mana kita berada, kita menjunjung akhlak ataupun budi pekerti yang luhur. Karena Rasulullah matur, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Maka kita harus menjaga adab ini agar akhlak kita itu tidak tercampur dengan akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela itu menyebabkan kita condong kepada kemaksiatan, condong menjauh kepada Allah. Kalau ada undang-undang atau undang-undang ataupun ajak-ajak kepada kebaikan, kalau diri kita itu serik, diri kita itu adalah jengkel, diri kita itu tidak senang, berarti ada akhlak tercela yang bercokol di dalam hati kita. Maka harus dibersihkan. Kita bersihkan. Karena itu akhlak yang tercela akan menjadi dosa-dosa yang bisa berakibat pada dosa yang besar, sehingga sampai tidak diampuni oleh Allah. Maka kita harus membawakan diri dengan baik agar adab akhlak Islami itu menjadi laku kita di mana saja. Di sawah juga tetap berakhlak yang mulia. Jangan sampai ketika macul ndamel galengan wonten sabin, ngone macul njorok-njorok tanahe tonggo. Nah, nanti akibatnya ketika masuk liang kubur ora sedeng. Karena tadi ngambake tanahe sendiri sehingga mengambil hak milik orang lain. Itu kalau di pasar juga demikian, akhlak adab Islami harus menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Harus jujur, timbangan ya 1 kilo ya harus dengan 1 kilo, timbangan dajin maupun timbangan digital. Kalau timbangan kita sudah karaten, sudah kropos, sudah tidak sesuai dengan tera, ya jangan dipakai. Wah, ini 1 kilo kemudian diuwet dengan plastik, tambahi nopo. Nah, itu menjadi tidak sama. Maka harus dikirim oleh Badan Meteorologi nggih. Ingkang dandosi atau ngecek tera. Sama juga kalau jual bensin, kalau memang jualnya 1 liter ya harus 1 liter. Tapi kalau memang jualnya botolan, sudah disepakati ini sak botol mau genep 1 liter atau mboten ya sak maten, tergantung akatipun panjenengan. Jadi ketika kita berniaga juga berniaga jangan sampai kita terkena ribawi ataupun berbuat curang, tadlis ataupun dolim kepada konsumen kita. Karena konsumen yang terpuaskan akan datang lagi ke panjenengan. Saya puas. Apalagi kalau dagangan panjenengan diangeti terus. 1 kilo tambah saon. Nah. Ya, biasanya kalau maka bai'ul mabrur itu adalah kemuliaan. Jadi perdagangan yang mabrur, yang saling ridho di antara mereka itu adalah sebagai suatu keberkahan. Akhirnya menjadi
rizkinya itu banyu mili. Tapi kalau kita curang, biasanya nih kon nggih, kalau ada pedagang-pedagang di jalan jalur besar itu, jalan raya itu,